daripada Masjid Haram dan Nabawi. Karena masjid ini punya nilai tersendiri, dikatakan barang siapa yang datang ke Masjid Kuba kemudian dia masuk salat sunat tidak melewatkan itu. Bapak Ibu sekalian, bolehlah ditambah salat duha 2 rakaat, lalu diisi 2 tidak rakaat boleh ditambah 2 yang singkat, kemudian kembali kita ke bus. Karena masih banyak perjalanan hari ini ke Kuba, ke Uhud, ya, ke Kiblaten, banyak puluh. Maka harus kita bergegas. Apa yang terjadi peristiwa di daerah ini atau di tempat ini termasuk di Kuba juga, Bapak Ibu, bahwa kita mengetahui di antara orang Madinah ada yang sudah ketemu Rasulullah kemudian beriman, maka itu disebut sahabat Ansor. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah datang waktunya Nabi hijrah ke sini, maka ketemulah sahabat Muhajirin dan Ansor. Mereka menyambut di sini bahwa Nabi sudah turun di Saniyatul Wada, ada tugu di sana, nanti ada semacam gapura Saniyatul Wada, membaca Tala'al badru alaina Saniyatul Wada wajaba syukru alaina. Itulah orang-orang Ansor menyambut kedatangan Nabi. Sudah datang di Saniyatul Wada dengan para sahabat Muhajirin yang lain. Ketemulah mereka. Setelah ketemu seluruh orang-orang Ansor yang punya kemampuan berkumpul menyambut kedatangan. Kumpullah mereka bersama Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasul mengenalkan dan mempersaudarakan satu sama lain. Hai sahabatku Muhajirin dan Ansor, kalian adalah telah dipertemukan dan dipersaudarakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sama lain kalian sudah menjadi saudara angkat. Saudara angkatmu ini harus kamu perlakukan sebagai layaknya saudara-saudara. Barang siapa yang punya istri lebih satu, supaya saudaramu itu menjadi tentram, tolong diceraikan, kasih kepada saudara. Begitulah. Atau istri harus berbagi, lain kalau bang rame-rame, ayo bapak rame murah, enggak begitu. Jadi dicerai dulu kan tidak sempat cari perempuan sana sini. Sudah yang ada saja, yang punya istri lebih dari satu. Kan kalau orang Arab dulu sebelum ada Islam semaunya 17, 8, kayak siapa tuh? Yang isinya 8 itu? Bukan. Ya, sudah begitu dikasih, cuma tolong ulah nubuek yang ngecong itu. Nubali satu, ada dulur mah. Sudah itu selesai. Kamu ambil saudaramu ini, kamu kasih istri kamu lebih dari satu, artinya berbagi. Kamu rawat, kamu kasih rumah tinggal dan sebagainya, atau numpang sementara. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Tertib, saudara. Ini gandeng ini. Pada ngambil, ya saya ngambil saudara yang ini. Pada ngejemput, ya mamangnya yang dia. Jadi pilihan, waktu kuahe demo lagi. Lantas Rasul di mana? Nah ini yang membuka persoalan, tetapi bukan persoalan yang ini, persoalan yang membawa berkah.
Kata yang satu, Nabi sudah tinggal di tempat saya. Kata yang satu, alah di tempat Abi we. Atau saya di tempat Abi, mangga pokoknya mau bebas Rasul. Hoyong di mana hoyong ada mah di Abi di. Artinya pada menginginkan Rasul tinggal di rumahnya, bahkan di tempat miliknya untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Pak, ayo lobat itu nawaran mah, kebanyakan orang yang nawarin kan kita jadi bingung. Diambil yang ini, gimana perasaan yang satu, kan begitu terus. Ya kan? Nabi tidak jawab, diam aja. Ini nawarin. Nabi menjaga perasaan. Itu seperti tadi, kalau yang satu diambil, bagaimana yang lainnya? Mungkin kecewa, kan begitu. Kenapa? Bongbong sih, jeng mobil iya wae, bongbong sih, ini hayang sakamar jeng iya wae, kan timbul perasaan. Iya kan? Tapi bukan, nggak mau itu. Suasana yang cukup kedamaian, kekeluargaan, ada seseorang yang tersinggung perasaannya. Maka kata Nabi, setelah Nabi juga merenung, terdiam, meminta petunjuk Allah, akhirnya kata Nabi, keputusannya ada di unta saya. Kalau unta saya itu berkedeprak, tahu nggak kedeprak? Berkedeprak, tahu nggak? Ini orang Jawa tahu nggak kedeprak? Keplak. Nah itu kedeprak. Emang maka akhirnya beralih perhatian, bukan berharap kepada Nabi langsung secara eksplisit ke Nabi. Sekarang perhatian menjadi ke onta. Nah, semua orang perhatian ke onta. Begitu onta itu keliling, nah, dari kainnya, nah dari kainnya, kan jauh tempatnya jauh. Begitu lewat, nah jadi kurang lewat di tahun tadi. Menjadi hiburan dan tontonan, Pak, dan penuh harapan, kan begitu. Nah, ujung-ujungnya berhentilah unta itu di tempat itu. Maka mereka sungguh beruntung, luar biasa. Yang punya tanah itu kemudian dipilih. Bapak Ibu sekalian, dicari tahu tanah siapa. Itu orang yang berduit, yang namanya Biong. Cuma sahai tanah negeri. Nah, larilah kepada penguasa mencari tahu ini tanah siapa. Ya kan? Kades, lompat, kata digiriknya ya tanah saya, kan gitu kira-kira. Ya kan? Dicari tahu. Cari, ujungnya ketemu bahwa ini adalah tanah dua anak yatim. Bang, memang tanah itu mau dijual, ya kan? Tanah itu mau dijual. Ketemulah orang-orang, kata kita mau Biong lah. Ya, ini punya, betul mau dijual. Berapa mau dijual? Umpamanya selawe semeter umpamanya. Belum ini baru ngomong tangge tuhur, masih basah tuh ngomong, belum selesai. Datanglah Biong lain, udah jual segitu, kisah orang ngocap lah. Ya, 2 kali lipat tuh. Belum dijawab, bingung yang punya tanah juga. Datang lagi yang lain, ipai. Tahu nggak? Cepet 100. Begitu. Belum juga dijawab, belakang lagi yang lain 200. Kayak apa? Seperti lelang. Kan lelang itu dari harga kecil kan ya. Mana nanti tertinggi baru. Pada ujungnya harga semakin tinggi, melambung di luar kebiasaan, jauh dari NJOP. Nabi menyetop. Stop. Tidak ada lagi. Setelah laporan ini, laporan bahwa
demikian hebat lelang itu meninggi-meninggi, ujungnya Nabi juga setelah mendapatkan laporan seperti itu menyetopnya. Bapak Ibu sekalian, kan hijrah itu tidak semuanya orang muhajirin datang sekaligus di apa tuh namanya ke Madinah. Masih ada yang tertinggal di Mekah. Masih ada yang tertinggal di Mekah, sahabat Nabi, kan begitu. Nah, maka Nabi ujungnya menyetop bahwa persoalan pembebasan tanah itu akan kami serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bayangkan Pak, sahabat Ali bin Abi Thalib orang gak punya Pak, gagah ada di dia, pinter luar biasa, ya kan, cerdas luar biasa, wastur dia punya gagah luar biasa, terus cawade anak. Cuma persoalan harta ini dia yang jadi soal. Alimat tersebut ada duit di kantong, itu persoalan. Bicara ulang kan? Kantong Indonesia Baras. Pakai iyo, pakai rompi, pakai jas deh, supaya lupa kantong mah. Kalau Ali bin Abi Thalib teresep, ada duit di kantong, terus lebih dari itu udah kasih aja. Itulah Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu sekalian, begitu Abi Thalib menerima tugas dari Nabi bahwa dia harus membebaskan tanah tersebut, Ali mempunyai satu kegembiraan yang luar biasa karena mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah SAW. Orang eta Muhammad keboga cedok itu gablek, ya kan? Kebanyakan lurah, kades, anu, orang maka dia ke pas-pasan dan gitu kira-kira kan. Artinya gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib ini keluar. Ya, ini keluar. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan cara sendiri Ali bin Abi Thalib mencari dana untuk menebus tanah yang sudah meninggi harganya luar biasa. Kata Ali, duit maul, kan Quraisy itu usul jago, ya, ngadu jelema, ngadu jago, ibarat ngadu ayam orang dengan kekuatan. Itu yang maka Ali bin Abi Thalib kan ada dua, ada dari komunitas umum, yaitu ada si Walhi yang jago, kemudian ada hitam itu gila, itu jago. Itu mah orang yang sudah dijual belikan. Itu jago, bisa jago, Walhi jago. Itu mahal harganya, karena tenaganya besar, maka harganya juga mahal. Ini orang bebas menjual diri. Ali bin Abi Thalib, saya akan menjual diri saya. Saya jual diri jadi cabul. Oleh tuannya menjadi hak tuannya, tidak punya kebebasan dirinya sendiri untuk melakukan. Artinya jadi merdeka menjadi budak. Asal penuhi keinginanku, aku perlu uang sekian. Bapak orang kaya yang punya dendam udah nggak ngitung harga, dengan catatan kamu oke, saya beli sekian, tapi tolong ada tugas yang pokok. Apa itu? Kamu menjadi pembunuh bayaran. Kata Ali, yang beli itu nggak tahu Pak siapa dia yang dijual. Kata si pembunuh bayaran, saya beli, kamu jual diri. Asal satu syarat, saya bayar penuh ketika kamu nanti sudah bunuh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, mana dia benar? Jadi, so bayar. Begitu. Intinya bahwa ada satu dendam si orang tersebut kepada Sayyidina Ali karena ada masalah. Ya kan, ya persoalan akidah kan, itu persoalannya. Ya seriwet, nah itu Pak. Ini kan contoh. Kalau dipercaya udah sempurna. Coba dipercaya
boro-boro orang batu itu hidung anu tahu nana. Jangan begitu, terima kepercayaan ini. Alhamdulillah, urusan penyelesaiannya ada Gusti Allah. Contohnya Ali bin Abi Thalib, harga sudah melambung, orang berebut, tapi memutuskan Ali yang harus membebaskan tanah itu. Ali yang tidak punya apa-apa secara harga, tapi Ali bergembira karena ini peluang yang luar biasa. Ali ambil, dan Ali dengan caranya dia jual kemerdekaannya untuk menjadi budak beliau. Paham? Datanglah pembeli datang, sudah mulai Ali mengumumkan dan sebagainya. Kalau sekarang bilang siapa butuh tenaga saya ini status saya jawablah orang-orang, umpamanya begitu. Dulu kan dari pusat informasi adalah di pasar dulu. Pengumuman itu pusat informasi dulu. Itu. Jadi ujungnya Ali punya peluang dan Ali bisa membebaskan dengan cara seperti itu. Tugasnya memang berat, tapi Ali cukup mesem saja. Sebab yang harus dibunuh adalah dirinya sendiri. Kan begitu, Pak. Tinggal cerita bawa sejumlah uang, yang bersangkutan ikut, ayo ke Madinah, bayarkan nanti ke bos saya. Kan begitu, Pak. Begitu di sini datang Sayyidina Ali, Rasulullah nyambut, Ali, kegembiraan. Orang yang bayar itu romo, Pak. Romo. Yang dibeli itu adalah yang suruh bunuh Ali bin Abi Thalib. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, itu Bapak. Dan Nabi meminta waktu itu ada yang diborgol. Kalau orang diborgol ini dibuka dengan paksa, tangannya dia jadi putus. Kalau tidak, dia harus dibebaskan. Maka Nabi nyuruh Ali bebaskan orang ini. Ali ditiup. Kalau itu borgol. Aneh lah orang itu. Ya udah kadung, udah dijual, udah dibayar kok. Ya kan? Transaksi sudah dibayar, sudah sah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Hei, yang mana yang harus lo bunuh? Yuk kita cari Ali." Kebetulan Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib. Pak aku katanya, dia numuli. Tinggal orang itu cengang, duit sudah keluar. Yang suruh dibunuh, padahal itulah yang dia bayar. Ujung-ujungnya kan dia sudah di tangan kekuasaan orang Islam. Maka ada beberapa pilihan. Kata Ali, masuklah kamu Islam, kamu menjadi selamat dan terjamin, atau kamu kembali ke sana, aku lepaskan bebas. Orang itu sayang memilih kabur ketimbang masuk Islam. Paham Bapak? Paham? Nah itulah persoalan. Satu terselesai. Masalahnya kan tidak hari itu terselesaikan ujung-ujungnya. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian setelah yang demikian itu berlalu, maka datanglah waktu adzan, waktu sholat, kan begitu. Maka di sini dan sudah ada kekuasaan di Mekah kan boro-boro. Di sini bisa berekspresi seluas-luasnya, ya, yang menjadi keyakinan dan akidahnya. Dia ingin menunjukkan, yuk kita sholat berjamaah, kan begitu Bapak. Datang masuk sholat, waktu sholat, maka semuanya berkepentingan untuk supaya berjamaah terus, tapi harus ada tanda-tanda waktu sholat sudah datang. Ada yang mengusulkan trompet saja, ada yang mengusulkan ini dan itu dan sebagainya. Kita bahas nanti besok di masjidnya Bilal, insya Allah. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa yang terjadi pada tempat ini. Intinya demikian, rumit persoalan, bukan rumit oleh tantangan,
bukan rumit dihadapkan oleh kesulitan. Kan ada rumit itu, rumit yang pusing, bikin pusing, yuk paseha, yuk ngancam, yuk kan, pusing. Ini pusingnya dengan positif, yurek merek kan pusing. Jadi pusing itu ada pusing negatif, ada pusing yang positif, tapi ujungnya pusing. Ya gelis, dia pintar kemana aku kawin kan begitu. Itu jadi pusing. Dia naikkan, boro-boro naik anu buai, kita naikkan pusing deh. Jadi bisa pusing karena ditolak, karena bisa pusing karena terlalu banyak yang menginginkan, juga bisa pusing kan begitu. Sama perempuan juga, dia ngelamar, kemana tuh nunggu ditarik baik? Itu kan bikin pusing kan. Semua persoalan bisa teratasi. Kembali ke bis masing-masing setelah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.